Hello guys, back with me, not no coiner. Sekarang kita bakal lanjut live market update lagi untuk 25 Januari 2026. Oke, kita mulai dari trading volume. Sangat low volume ya, karena weekend di hari Minggu. Hampir 6 billion dollar. Terus untuk liquidation heat map atas bawah masih sama. Gitu. Lanjut untuk chartnya. Di XY penurunannya dalam banget. Sedangkan kalau kita lihat dari stokastiknya malah masih mau naik. Sedangkan untuk candlenya turun hampir 2%. Jadi yang pasti dia bakal ke support bawah sini, entah dia bakal rebound naik ke resisten lagi, udah break, retest, terus turun ke support bawahnya lagi. Itu untuk weekly. Sekarang daily udah bener arahnya turun, bisa penurunannya bisa turun 1% lagi untuk tes ke ini, ada liquidity sini dan supportnya juga. Gitu untuk daily di XY. Sekarang BTC dominance. Weekly masih sama, masih bisa naik ke area supply-nya di atas. Terus entah dia bisa break atau reject lagi. Kalau misal dia reject, misal break dari trendline, bisa menuju ke liquidity di bawah sini. Untuk daily agak nge-lag. Daily masih sama, potensi penurunan sampai area 58%. Juga berikan breakdown, tes ke area resisten, potensi penurunan, juga pattern rising wedge yang artinya ya pattern bearish. Potensi penurunan untuk DXY dan juga ada potensi penurunan dari BTC dominance. Jadi itu bagus untuk market crypto dan altcoinnya ya. Udah lanjut USDT dominance. Itu weekly masih sama, masih konsolidasi lama banget di atas. Once dia turun atau drop ke bawah ke area 3,8% ini, pasti retail bakal masuk lagi kan sekarang ini kita bisa lihat kalau market crypto ini sangat sepi ya, karena ya pergerakan harganya nggak jelas kemana dan
kebanyakan turun ke bawah untuk pergerakan harganya, jadi banyak retail out dari market, dan ya disitulah saat yang tepat untuk kita mulai chip in ke market lagi gitu, sedikit-sedikit. Untuk daily masih sama juga, masih ada potensi kenaikan 5%, naik sedikit baru bisa turun lagi. Kemudian total crypto masih sama, kita si trend lainnya, kita lihat apakah dia bakal nahan atau enggak. Kalau sampai nggak nahan, bisa break bawah. Break bawah, tes bawah sini. Itu untuk weekly-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas ini gitu. Kita kasih warna hijau. Sekarang daily. Kalau kita lihat tanpa apapun, aku bisa lihat kalau ini ada sedikit bear flag pattern, tetapi lebih bagus kalau kita lebih fokusnya ke support dan resistannya aja. Meskipun ada bear flag, ini cuman ya, karena kan setiap orang bisa punya subjektif itu kan untuk narik trend line. Begini bisa, begini juga bisa, terus ditaruh di atasnya, jadinya kan support resisten juga gitu. Jadi sangat subjektif ya. Jadi kita lebih baik fokus ke support dan resisten aja yang pasti-pasti gitu. Karena ya resisten kan ini tempat orang-orang jualan gitu kan. Ini udah hampir touch sedikit, karena banyak order penjualan, turun lagi, naik lagi. Order penjualannya lebih banyak, buyersnya kalah, turun lagi. Ini sampai bawah. Karena ini previous slow-nya ada di sini, orang ngerasa bahwa harganya itu murah gitu, sama kayak sebelumnya. Jadi mereka mulai beli, naik sampai resisten, dijual. Itu untuk psikologi marketnya seperti itu. Total 2 sama sih, sama total 1 persis. Lanjut aja kita ke total 3. Total 3 potensi penurunan masih ada sekitar 15% kurang lebih. Baru kemudian bisa rebound naik lagi. Untuk total 3 ya. Ini excluding BTC, Ethereum, dan stablecoin. Ini ada liquidity juga di bawah. Sini. Begitu. Untuk daily-nya. Daily-nya masih sama sih. Sama, masih ada potensi penurunan. Mungkin bisa di support sini atau sampai nge-wick ngambil liquidity di bawah sini, bisa juga. Tapi arahnya lebih ke bawah sedikit ke sini baru bisa naik. Untuk total 3, lanjut ETH BTC masih sama. Untuk weekly dia belum bisa break dari
bearish trend line-nya ini. Once dia break, retest untuk kenaikan mungkin ya bisa ngambil resistan high-nya sini. Gitu. Untuk daily juga sama sih. Kasih penurunan, ada penurunan, bisa rebound, bisa breakdown, tergantung price action-nya gimana dan keadaan marketnya gimana juga. Lanjut Bitcoin, let's see. Weekly masih sama, masih ada potensi penurunan, dia masih di gray area, masih nggak jelas ini, karena masih tengah-tengah soalnya. Cuman kita bisa nunggu untuk weekly-nya. Untuk daily ada bear flag pattern atau rising wedge juga bisa. Itu makanya aku tadi bilang sangat subjektif ya. Yang aku gambar di sini kan rising wedge. Sedangkan juga bisa kita tarik dari sini, jadinya bear flag. Jadi kayak ya sama-sama sangat subjektif gitu. Cuman bisa patokan yang pasti itu support dan resisten aja. Karena ya harga cuman bergerak dari support 1 ke resisten, tembus ke resisten berikutnya, tembus resisten berikutnya, gitu terus. Oke. Ini untuk daily yang kita gambar masih on track. Lanjut 4 hour. 4 hour dari yang kita gambar penurunannya 1%. Kita bisa ngambil liquidity di bawah dulu, baru kemudian naik. Untuk 1 hour rebound dari supportnya nih kan. Tapi ada kemungkinan bearish divergence di sini. Ini turun ke bawah, ini atas. Tetapi aku prefer kalau misal mau emang nge-short, tunggu stokastiknya sampai benar-benar crossing. Ini kan masih belum pasti ya, stokastiknya masih abu-abu, bisa flat, bisa masih naik sedikit. Jadi kalau mau entry udah dead cross. Dead cross itu artinya yang biru nge-cross turun melewati yang yang emas gitu atau oranye. Itu namanya dead cross. Jadi kemungkinan untuk harganya turun lebih tinggi gitu. Begitu. Kita masukin dulu 1, tutup. Kan bener yang kita waktu itu gambar sampai sini. Tetap ada penurunan. Dari bearish divergence yang kita gambar. Benar. Gitu. Lanjut ETH.
ETH masih sama untuk weekly. Sudah banyak penurunan, baru bisa rebound naik. Lanjut daily. Sama nih kalau kita lihat bisa bear flag, bisa rising wedge, tergantung orangnya gimana ngelihatnya. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari daily ada masih potensi kenaikan ke area resistennya, baru kemudian ada potensi penurunan sampai bawah sini. Itu untuk 4 hour. Kita waktu itu gambar ada symmetrical triangle. Gitu, masih inside candle, belum ada yang menarik untuk 4 hour. 1 hour masih sama juga sih. Ini masih di inside candle-nya juga gitu. Sini juga ada liquidity di bawah, atas bawah sama sih ada liquidity juga. Gitu untuk ETH ya. Oke, sekarang kita bakal screening altcoin sedikit. Oke. Nom USDT biasanya sih udah overextended ini. Nah, kan udah nggak menarik sama sekali. Kalau kita mau cari retracement-nya ya, tapi sambil Fibonacci. Secara teori Fibonacci retracement-nya sini. Sekaligus ya untuk nutup gap-nya juga kan. Ini gap-nya besar banget. Tapi kalau buat aku sih kurang menarik ini. Ya, lanjut cari yang lain aja. Coba kita lihat space. Udah symmetrical triangle. Kita lihat di sini udah break naik, tetapi volumenya belum cukup besar ini menurutku ya. Jadi lebih baik wait and see dulu. Mungkin bisa gini. Belum menarik ini, tapi ini ada potensi untuk jadi watchlist lah ini. Tuh, untuk space, cek yang lain lagi. Oh iya, yang kemarin kita sempat analisa ya, Elsa. Dan bener, nggak bertahan di support ini, langsung drop. Dia break sedikit nih di bawah sini, retest, langsung turun lagi. Dihantam turun berapa persen nih? 16%.
dia bisa tunggu retest ke atas lagi. Untuk sell short juga bisa, tapi buat aku sih kurang apa istilahnya, bukan styleku lah gitu intinya. Layer, coba kita cek layer. Dia naik tinggi banget. Dia yang stay bisa di atas ini, artinya break, dan mungkin bisa entry long di jujur aku juga kurang suka sih untuk setupnya. Mungkin bisa jadi referensi lah, tapi aku nggak nyaranin untuk ikutin ini ya, karena aku sendiri juga nggak masuk ke trade ini. Mungkin kalau kalian ada yang mau bisa gini gitu. Tapi kalau emang candle ini berhasil stay di atas trendline ini ya, kalau dia close-nya di bawah sini turun lagi, itu udah nggak valid untuk trade plan-nya gitu. XMR menarik juga. XMR ada di area support. Kalau dia mampu mempertahankan sih ini menarik banget nih. Stokastik juga mendukung. Divergent dari sini ke sini. Kalau kita lihat udah golden cross itu stokastiknya. Menarik ini. Mungkin aku bakal entry sini. Bawah sini atau sini. Divergent. Terus apa namanya? Ada di area support. Dan mungkin untuk entry ya. Di sini sih boleh. Kita targetin ke area sini. Untuk SL sini boleh. Aku bakal pantau dulu ini pergerakan harganya gimana, baru nanti bisa lah untuk entry. Ini menarik sih buat aku. Ini juga banyak gap di atas. Ini gap ya. Ini ada gap. Ini gap. Gap besar banget nih di sini. Gitu. Ada 3 gap di atas. Jadi ini menarik sih. Gitu. Oke, that's it for market update-nya. Thank you udah nonton. Don't forget to like, comment. Mungkin ada saran, kritik, atau mau bahas sesuatu, boleh, silakan. Dan juga jangan lupa subscribe. Oke, see you guys. Bye.